Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Herlina. Di sini saya akan melakukan uji stasionaritas data. Tapi sebelum itu saya akan menerangkan beberapa hal. Nah, sebenarnya apa sih stasionaritas data itu? Stasionaritas data merupakan sifat data deret waktu yang dimana statistik dasarnya seperti rata-rata, varians, dan juga covariansnya itu tidak berubah. Dalam artian, pola dalam data tersebut tetap konsisten atau konstan. Nah, siapa yang membutuhkannya? Itu contohnya seperti analis data, ekonom, statistikawan, dan juga ilmuwan data yang memang bekerja dengan model deret waktu seperti ARIMA, yang mana harus mengharuskan data bersifat stasioner untuk menghasilkan prediksi yang akurat. Nah, kapan stasionaritas itu perlu diperiksa? Yaitu sebelum membangun model deret waktu. Nah, jika data tidak stasioner, maka langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu seperti differencing, transformasi, logaritmik, atau deep trading agar membuat data tersebut menjadi stasioner. Nah, dan juga di mana stasionaritas itu diterapkan, yaitu stasionaritas digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi yang tadi disebutkan. Misal datanya yaitu analisis inflasi dan juga harga saham. Nah, mengapa stasionaritas itu penting? Yaitu karena banyak model statistik deret waktu mengasumsikan bahwa data bersifat stasioner. Nah, jika data tidak stasioner, maka hasil model bisa bias atau tidak akurat karena pola yang berubah-ubah itu sulit diprediksi. Jadi, penting melakukan stasionaritas data. Dan juga bagaimana cara memeriksa stasionaritas, di mana kita akan melakukan beberapa hal yang nantinya akan kita lakukan ya dengan data yang sudah saya siapkan. Namun beberapa caranya yaitu melakukan visualisasi, uji statistik, dan juga transformasi data. Oke, mungkin kita bakal langsung aja untuk uji stasionaritas data. Nah, di sini saya mempunyai data yang diambil dari BPS, yaitu data belum pernah sekolah di umur 15 tahun ke atas. Nah, tahun yang saya ambil itu dari tahun 1994 sampai 2024. Nah, aplikasi yang saya gunakan merupakan Stata ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan memasukkan data di data editor. Tapi sebelum itu, cara memasukkan datanya yaitu kita kembali ke Excel dan juga kita copy datanya sini sampai bawah ya. Oke, sini kita copy dan kita kembali ke Stata dan dibuka di sini data editornya dan kita paste. Oke, nah kalau notif ini maka kita klik yang variable names. Nah, oke, data sudah di sini ya teman-teman. Oke, nah kita close saja. Nah, kita bakal ke menu komen yang ini kita klik TST tahun supaya kita mastiin datanya itu benar nggak itu yang tadi kita masukin itu sesuai atau tidak tahunnya. Oke, enter. Nah, di sini sudah sesuai ya teman-teman. Tadi data kita sudah dimasukkan dari 1994 sampai 2024. Nah, di sini sebenarnya ada dua uji stasionaritas data, yaitu yang pertama ada non-formal dan juga uji formal, di mana yang pertama kita lakuin dulu buat uji non-formalnya. Kita harus melihat grafiknya dan juga korelogramnya. Nah, di sini kita ke bagian graphics, terus ke time series graphs, terus ke line plots. Nah, di sini muncul kita create. Nah, ini ya variabelnya karena tadi saya menuliskan sekolah, datanya ada di sekolah. Namanya sekolah ya. Klik sekolah dan accept, terus oke.
Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, kalau misal datanya ini tidak stasioner, yang tadi saya sebutkan bahwa data stasioner itu yaitu data yang konstan ya, sedangkan ini tidak konstan. Oke, oke. Yang kedua, kita ke grafik lagi untuk melihat eh, korelogramnya. Nah, time series, terus kita klik korelogram. Di sini kita variabelnya sekolah. Oke, oke. Nah, di sini bisa dilihat juga ya teman-teman kalau misal datanya itu tidak stasioner karena memang di sini masih ada lag atau periode yang keluar dari batas. Nah, ini batas yang berwarna abu ini. Oke. Oke, close. Oke, kita close ya teman-teman. Nah, karena kita sudah melakukan uji non formal, jadi kita lakukan lagi uji formal, di mana kita langsung ke bagian komen lagi, terus kita ketik Fuller sekolah. Oke, enter. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini tes statistiknya itu lebih besar dari nilai t-tabel dan juga di p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Nah, data stasioner itu seharusnya p-value-nya itu kurang dari 0,05 ya, teman-teman. Nah, kita lakukan differencing data untuk mencari selisih antar data. Nah, kita klik lagi, again, generate sekolah sama dengan titik sekolah. Nah, enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada satu data yang memang missing. Nah, kita lihat di sini. Oke, kita buka. Nah, ternyata di tahun 1994 itu datanya kosong ya, teman-teman di sini. Oke, maka kita harus melakukan supaya datanya itu tidak kosong dengan cara kita klik replace sekolah sama dengan 0 if titik sekolah sama dengannya 2 kali yaitu titik. Oke. Nah, di sini datanya sudah terisi ya, bisa dilihat di data editor. Nah, di sini sudah terisi, jadi kita lakukan langkah selanjutnya dengan ketik Fuller titik sekolah. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini bahwa data yang tadi itu sudah stasioner, di mana bisa dilihat bahwa di sini tes statistiknya itu lebih kecil dari t-tabel dan juga p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Oke teman-teman, di sini karena memang datanya sudah stasioner, kita cek lagi di grafiknya biar lihat lagi di line plot. Sini kita create lagi di ya variabelnya yaitu di sekolah. Oke. Nah, save. Oke. Nah, bisa di sini terlihat bahwa data sebelumnya itu tidak stasioner, tetapi data yang sudah kita olah lagi itu sudah stasioner. Oke. Kita lihat lagi di grafik, terus time series sama korelogramnya kita lihat apakah dia sudah stasioner atau belum. Nah, di sini kita klik di sekolah. Nah, oke. Nah, bisa dilihat ya teman-teman kalau misal data kita memang sudah stasioner. Dilihat dari korelogramnya di sini sudah stasioner juga. Oke. Nah, itu saja uji stasioneritas datanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.